Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag sangat gembira melihat Luke Shaw kembali ke timnya. Ia menyebut bahwa setan merah sangat merindukan kehadiran sang bek. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag memastikan bahwa Luke Shaw sudah siap untuk bermain. Ia menyebut sang bek akan kembali dilibatkan saat Manchester United bertandang ke markas Everton. Erik ten Hag sangat bersyukur dengan kembalinya Luke Shaw. Ia menyebut sang bek bisa menjadi pembeda bagi timnya. Jika Luke Shaw belum siap menjadi starter di laga ini, Erik ten Hag punya beberapa alternatif yang bisa dimainkan. Ada Sergio Reguilon dan Diogo Dalot yang bisa dimainkan di pos bek kiri pada laga tersebut. Tidak bisa dipungkiri lini serang Manchester United sedang lesu. Meski demikian, Erik ten Hag menegaskan bahwa MU tidak akan belanja penyerang di musim dingin nanti. Erik ten Hag bersikukuh bahwa dia masih percaya dengan pemain-pemain depannya. Ini berarti MU menutup peluang mendatangkan striker di bursa transfer Januari. Para pemain kami bisa mencetak gol. Mereka kan sudah menunjukkannya, lugas Erik ten Hag kepada Sky Sport. Tidak banyak pemain di seluruh Eropa yang bisa demikian. Jadi para pemain kami mampu mencetak banyak gol dan akan ada momen ketika mereka akan melakukannya. Manchester United dilanda kabar miring. Bek senior mereka Rafael Varane sempat dikabarkan tidak akur dengan Erik ten Hag. Rumor itu berasal dari minimnya menit bermain yang didapatkan Rafael Varane di skuad Manchester United musim ini. Padahal pemain asal Prancis itu sudah pulih dari cedera. Sempat ada kabar yang menyebutkan Rafael Varane bisa angkat kaki dari MU. Bahkan mantan pemain Real Madrid itu disebut bisa pergi pada Januari mendatang. Namun kabar itu langsung dibantah oleh manajer Manchester United Erik ten Hag. Sosok asal Belanda itu menyebut hal itu hanya rumor semata. Erik ten Hag kemudian berbicara mengenai minimnya menit bermain yang didapatkan Rafael Varane di musim ini. Padahal pemain berusia 30 tahun itu sempat menjadi andalan utama di lini belakang MU. Menurut Erik ten Hag, persaingan di skuadnya sangat ketat. Selain itu, penampilan bek lain seperti Maguire dan Lindelof juga sangat bagus. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan siapa sosok yang akan menggantikan perannya di Goodison Park. Ia mempercayakan Michel van der Gaag untuk mendampingi setan merah di laga ini. Melalui laman resmi Manchester United, Erik ten Hag sudah menentukan siapa yang akan menjadi caretaker setan merah di laga ini. Ia menyebut bahwa Michel van der Gaag akan menggantikan posisinya di laga ini. Erik ten Hag juga menyebut bahwa kealfaannya di sisi pinggir lapangan tidak akan terlalu mempengaruhi timnya. Ia yakin bahwa Van der Gaag dan staf pelatih MU lainnya bisa memberikan instruksi yang tepat bagi para penggawa setan merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan informasi seputar kondisi timnya jelang menghadapi Everton. Ia menyebut ada beberapa pemain yang bisa tampil kembali di laga ini. Dalam konferensi persnya, Erik ten Hag memastikan bahwa Andre Onana siap bermain di laga ini. Kondisinya sudah membaik pasca mengalami cedera bahu di timnas Kamerun dan ia siap bermain di laga ini. Pada kesempatan yang sama, Erik ten Hag juga memaparkan kondisi Rasmus Højlund. Ia menyebut sang striker masih belum tentu bisa bermain di laga ini. Andre kondisinya sudah oke. Dia berlatih dengan baik di sesi latihan hari ini, jadi kondisinya bagus, ucap Erik ten Hag. Manchester United siap untuk melepas Rafael Varane ke Bayern Munchen pada bursa transfer musim dingin 2024.
Hanya saja Bayern Munchen ingin menawar lebih rendah dari harga jual Raphael Varane. Bek berusia 30 tahun itu mulai kehilangan konsolidanya dalam menggalang pertahanan. Man United mulai tidak nyaman dengan hal itu dan berusaha menyingkirkannya. Bayern Munchen menjadi klub yang paling berminat untuk mendatangkan tanda tangan Raphael Varane. Ada rencana untuk memboyongnya di pertengahan musim 2023-2024. Ketertarikan klub berjuluk di Rotten itu jadi angin segar bagi Varane yang semakin berkurang kebahagiaannya berada di Old Trafford. Akan tetapi Raphael Varane hanya mau pindah jika Munchen benar-benar menjamin menit bermainnya. Apalagi Munchen gagal kesempatan Raphael Varane cukup kecil. Situasi ini langsung dimanfaatkan Man United sebaik mungkin. Jurnalis Florian Feltenberg mengungkapkan Man United sudah menetapkan bandrol harga untuk sang pemain. Raphael Varane dibanderol dengan harga murah, hanya 20-30 juta euro, setengah harga belinya 2 tahun lalu dari Real Madrid. Menurut laporan yang sama, Munchen tidak akan menyanggupi. Munchen masih ingin melakukan penawaran yang lebih rendah dari itu. .007 sudah jadi ledekan di Liga Inggris berupa 7 laga tanpa gol dan assist. Winger MU Anthony bahwa ledekan itu ke level baru, hitungannya bulan. Hal itu ramai jadi omongan di media sosial Instagram. Tidak ayal, sudah nyaris 7 bulan lamanya Anthony tidak bikin gol atau assist buat Manchester United di Liga Inggris. Dilansir dari berbagai sumber, Anthony terakhir bikin assist buat MU pada bulan Mei kemarin saat kemenangan MU atas Wolverhampton. Untuk urusan gol, Anthony terakhir melakukannya pada April kemarin saat menjebol gawang Nottingham Forest. Itu artinya sudah 7 bulan Anthony tidak bikin gol untuk MU di Liga Inggris dan 6 bulan tidak bikin assist. Maka kini ledekan 007 sepertinya naik level. Anthony dibeli MU dari Ajax pada musim panas 2022. MU menebusnya seharga 95 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Apa daya, pemain asal Brazil itu belum bersinar. Baru 8 gol dan Liga 3 assist dikemasnya dalam 56 pertandingan di seluruh kompetisi. Anthony juga sempat tersandung kasus kekerasan pada mantan kekasihnya yang dinilai mengganggu fokusnya di lapangan. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Playmaker mereka Mason Mount dilaporkan mengalami cedera baru-baru ini. Mason Mount sendiri nampaknya akan absen membela Manchester United dalam beberapa pekan ke depan. Ia dikabarkan kembali mengalami cedera baru-baru ini. Kabar Mason Mount mengalami cedera itu diberitakan oleh The Athletic. Sang playmaker mengalami cedera pada saat sesi latihan Manchester United baru-baru ini. Ia mengalami cedera di bagian betisnya. Situasi ini membuat Mason Mount dipastikan absen saat Manchester United berhadapan dengan Everton besok. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Mason Mount berpotensi absen agak lama di skuad MU. Tanda-tanda awal menunjukkan cedera betis ini berada di level sedang, sehingga ia diperkirakan akan absen selama 1 bulan dari skuad Setan Merah. Namun untuk kondisi pastinya masih menunggu hasil pemindaian medis yang akan dilakukan MU dalam waktu dekat ini. Rasmus Højlund masih belum mencetak gol di Premier League setelah bergabung dengan Manchester United. Manajer Setan Merah Erik ten Hag menilai itu cuma soal waktu saja. Erik ten Hag sama sekali tidak khawatir kepada Højlund yang belum mencetak gol di Premier League. Dia yakin sang pemain akan segera menunjukkan ketajamannya di kompetisi ini. Jika Anda mencetak gol di Liga Champions 5 kali, Anda juga akan mencetak gol di Premier League. Itu hanya masalah waktu, kata ten Hag. Selama kami, sebuah tim, menciptakan peluang dan selama dia yakin, saya yakin dia akan memulai mencetak gol. Rasmus Højlund sudah mencetak 5 gol untuk Setan Merah. Kelima gol tersebut dicetak Højlund di ajang Liga Champions. Pemain berusia 20 tahun tersebut sama sekali belum pernah mencetak gol pada ajang Liga Inggris. Manajer Manchester United Erik ten Hag memiliki teori menarik soal banyaknya pemain yang harus tumbang di musim 2023-2024 yang bahkan belum berjalan separuh putaran ini. Menurut Erik ten Hag, kondisi banyaknya pemain MU yang harus absen karena cedera di musim ini terjadi karena Premier League ini sudah menjelma menjadi ajang seleksi alam
bagi para pemain untuk terus bugar sepanjang musim. Lebih lanjut, meningkatnya standar di Premier League, mau tidak mau juga harus diikuti MU. Oleh karena itu, Setan Merah juga harus merekrut para pemain top dunia jika ingin terus bersaing dengan para rival. Meski demikian, Erik ten Hag menegaskan optimisme dirinya bahwa kualitas tim asuhannya bakal mengalami peningkatan ketika para pemain kunci sudah kembali dari cedera.